Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Masih di bab amar ma'ruf nahi munkar. Ayat-ayat Quran yang Imam An-Nawawi tulis sebagai pembuka ada banyak. Yang pertama surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian satu kelompok yang berdakwah pada kebaikan, memerintah pada kebaikan dan melarang kemungkaran. Itulah mereka orang-orang yang berbahagia. Ayat ini memerintahkan umat Islam agar ada kelompok spesialis dakwah. Tidak perlu dipertentangkan dengan kewajiban dakwah secara umum. Dakwah secara umum, dakwah fardiyah itu kewajiban fardiyah. Fardiyah itu munfarid, mufrad, individu masing-masing. Ada juga dakwah jam'iyah yang harus melibatkan satu organisasi khusus, yayasan khusus, aliansi khusus, apapun itu, agar lebih profesional, agar lebih berdaya manfaat yang luas. Sama dengan ayat harus ada sekelompok yang tafakuh fiddin. Walaula nafaru min kulli firqatin ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Tafakuh fiddin itu kewajiban semua. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kata Umar bin Khattab, tafaqahu qabla an tusawwadu. Semuanya wajib memperdalam agama, tapi harus ada sekelompok yang lebih spesialis lagi, sekelompok ulama yang fokus profesional. Dan istilah profesional itu dalam sejarahnya dia tidak banyak memikirkannya lain selain profesinya itu. Dia harus mapan di dunia dakwah, dia harus mapan di dunia tafakuh fiddin. Ini kewajiban umat ya, semuanya. Zakat, sodakoh, infak, wakaf difokuskan untuk itu. Ayat kedua surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia karena kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi umat terbaik itu ada syarat kita aktif amar ma'ruf nahi munkar. Ketika itu tidak diamalkan, maka kita gagal menjadi khairu ummah. Dan ini sudah kita bahas di kajian sebelumnya. Ayat berikutnya surat Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambillah maaf, perintahkanlah dengan urfi, dengan ma'ruf, dengan baik. Dengan di sini bisa cara, bisa juga objek. Perintahkan yang baik, perintahkan dengan cara yang baik. Wa'rid 'anil jahilin, dan menjauhlah dari orang-orang jahil. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang aktif dalam amar ma'ruf nahi munkar harus berbesar hati, lapang dada, ulah pundungan, harus banyak memaafkan, karena akan ada banyak hal-hal yang menyimpang, dan harus
tidak sibuk melayani orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak tahu masalah, senangnya mengkritik, ngahina, mendiskreditkan, memojokkan. Udahlah, EGP. Emang gue pikirin. Wa'arid anil jahilin. Dan ini pasti kita rasakan ya, di level sederhana saja, di level masjid, level RT, ada banyak hampuraun. Kalau kita tidak punya jiwa pemaaf, wah punung lah. Mending cicing di hutan we sorangan. Cicing di tengah pulau, di tengah laut. Jadi kudu loba hampuraun. Kemudian ayat berikutnya surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Ini kelanjutannya. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang mukmin laki-laki dan perempuan itu masing-masingnya jadi wali. Wali itu pelindung, pengayom, pencinta, penyayang, masing-masingnya lagi. Wujud cinta, wujud kasih sayang itu ada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau di tengah masyarakat ada yang mabok, ada perzinahan, ada judi, kita harus berani karena kita sayang ke orang itu, sayang ke masyarakat. Saya misalkan di sesama asatidzah harus berani menegur ustadz. Ustadz juga harus berani menegur saya. Kalau memang siapa jadi naon? Ya cenah ustadz kieu satu bejakeun. Oh cenah teu wani, nah berarti teu nyaah. Ya biar nanti saya panggil. Ke santri juga sama, orang tua santri, ke masyarakat, ke jamaah. Bukti kita sayang itu amar ma'ruf nahi munkar. Dan sebagaimana tadi kita singgung, amar ma'ruf itu memerintahnya dengan cara yang baik, lain sospol banyak, sosorongot, popolotot, asam urat, banget hasil urat ranteng. Bukan begitu, tentu dengan cara yang baik. Kemudian surat Al-Maidah 78-79, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Nabi Dawud dan Nabi Isa bin Maryam. Hal itu karena mereka maksiat dan mereka melanggar batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling melarang kemungkaran yang mereka kerjakan. Sungguh buruk yang mereka kerjakan. Ayat ini harus kita sandingkan dengan ayat-ayat ya Bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bani Israil itu aku lebihkan di antara semua umat seluruh alam. Bukan berarti Bani Israil lebih hebat daripada umat Islam hari ini. Itu faddaltukum dulu, tapi kemudian keutamaan itu gugur dengan ayat ini, dilaknat. Kenapa Allah mengunggulkan Bani Israil? Dijelaskan di surat Al-Maidah. Idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Kami jadikan di tengah-tengah kalian para nabi. Di Bani Israil itu kalau nabi satu wafat pasti ada ganti nabi lagi, ganti lagi. Nggak pernah kosong kenabian kecuali Nabi Isa, kosong.
600 tahun sampai Nabi Muhammad. Nabi Isa sebelumnya Nabi Yahya, Nabi Yahya sebelumnya Nabi Zakaria, Nabi Zakaria sebelumnya ada Nabi. Terus sampai Bani Israel, sampai Nabi Yakub, ya, sampai Nabi Ibrahim. Itu keistimewaannya yang itu juga tidak dimiliki oleh bangsa manapun di dunia. Dan dijadikan muluka, raja-raja, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, ya, jadi penguasa-penguasa. Tapi itu dulu. Sekarang di zaman Nabi Dawud saja sudah dilaknat, zaman Nabi Isa sudah dilaknat, dan laknat itu tidak dicabut. Nabi Isa diberikan dilaknat terus, Bani Israil itu dilaknat. Kenapa? Karena mereka jelek nahi munkar. Ini yang saya kesel ya, ke satu kelompok umat Islam Indonesia di dunia yang mengaku terbesar, tong beja-bejabannya. Di satu sisi dipuji-puji Nabi teh-nya nepikeun ka tengah peuting. Tapi di sisi lain banyak kemungkaran yang bahkan dilakukan oleh ajengan-ajengannya, kiai-kiainya. Tapi kok kenapa didiamkan? Teman saya dulu, teman kuliah S3 orang sana. Jadi di mereka itu berlaku budaya Jawa, budaya Sunda. Budaya Jawa, budaya Sunda itu apa? Ewuh pakewuh. Ya. Ewuh pakewuh teh segan, ragap, dan akibatnya kemudian udahlah. Yang penting saya tidak terbawa gitu. Itu budaya itu yang merusak umat Islam. Bukan kelompok itu saja, semua. Saya ngobrol dengan para sejarawan ya di kantor di PAD, saya akan sekantor para sejarawan. Saya ngobrol, sepak terjang ormas-ormas ya. Yang terbaik, yang dulu pernah ada sekarang hilang. Itu karena gagal di amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu bagaimana dia mentransferkan nilai-nilai ideologi, nilai-nilai perjuangan dakwah, nilai-nilai keharusan kita bergerak ke generasi berikutnya, makanya hilang. Banyak kan ya, nggak usah saya sebutlah, bisi pajarkeun ngahina. Ada juga yang besar-besar tapi sudah hilang ideologinya karena yaitu pabelit jeung materi duniawi. Ini juga meskipun banyak nggak jadi khairu ummah. Allah mengingatkan Bani Israil itu agar kita sebagaimana sering Nabi jelaskan jangan mengikuti kegagalan Bani Israil. Sudah begini Bani Israil tengah keceret gara-gara naon? Tidak amar ma'ruf nahi munkar. Nilai-nilai perjuangan dakwah tidak ditransferkan ke bawah, dan adanya kemungkaran didiamkan saja. Udahlah itu beda madhab, padahal sudah bukan lagi ranah madhab ini mah. Ini mah ranah sesat dan menyesatkan. Fadallu wa adallu dal mudil. Ya, masa mau didiamkan? Itu juga yang saya rasakan dulu ya di punten lah bae dibejakeun di kampus perguruan tinggi Islam tong beja-beja naon. Dosen-dosen saya khususnya di jurusan saya saroleh kiai ada jurusan sastra Arab, kiai ajengan. Tapi ada juga dosen-dosen yang ngajarna lieur, ya. Liberalisasi. Dalam hati ya, saya dulu masih muda, nah dosen kieu diantep ngajar gitu. Tanya jurusan sebelah leuwih loba anu liurna teh. Jurusan sebelah tak aya di DG Ustad pikir kata dianggeuskeun. Ya yang saya tahu dua pada dianggeuskeun cenah bisi subhat ilmuna. Saking banyak inu lalieurna. Kenapa didiamkan? Ini maaf ya, jangan-jangan jadi laknat nih buat perguruan tinggi Islam. Tapi saya juga tahu masih ada tuh
dosen-dosen yang lurus lah, bahasa saya lurus, dan dia bekerja sekuat tenaga lewat kekuatan politiknya untuk menguasai dan tidak memberikan peran, ya, baik di perguruan tinggi manapun lah, ya, itu ada. Nah ini dosen-dosen yang selamat dari laknat itu yang begitu, dia menggunakan powernya, kekuasaannya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Anu lieur teh harusnya sekelas rektor, sekelas warek, ya. Tapi memang masalahnya ada statutana, aturanna ti Kemenag, ya. Nggak ada screening dosen harus bebas dari liberalisme, ya, dan itu luhur lagi karar itu. Kemudian ayat berikutnya surat Al-Kahfi 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah, yang benar itu dari Rabb kalian. Ini bukan berarti murji'ah, bukan berarti kita tidak tahu kebenaran, karena Allah sudah menurunkannya lewat wahyunya. Jadi al-haqqu mir rabbikum itu bukan berarti relativisme. Udah jangan sok tahu kebenaran, ya, atau kayak mulai pengadilan, ya, hakim sok tahu dengan kebenaran, nggak ada nilai, nggak ada tata nilai, nggak ada nilai, wah hancur tuh masyarakat. Ada kebenaran itu sudah Allah turunkan. Jangan merasa benar sendiri, hanya Tuhan yang tahu. Iya, Tuhan tahu dan dia sudah menurunkannya dalam Quran dan Sunnah, dijelaskan ke para ulama. Itu maksud al-haqqu mir rabbikum. Siapa yang mau silakan iman, siapa yang mau silakan kafir. Apa kaitan ayat ini? Tugas amar ma'ruf nahi munkar itu bukan untuk memaksa, tapi untuk menjelaskan ini ma'ruf, ini munkar. Masalah dia milih kafir silakan. La ikraha fiddin. Tapi kekafiran dia tidak boleh membawa kemunkaran dalam agama kita. Jika si Ahok naon urusan agama orang, lakum dinukum waliyadin. Kalau ada orang yang mau milih iman, sok iman nu bener, ma'ruf, tinggalkan munkar. Kalau dia nggak mau, udah kafir sekalian, pindah ke itu, mau dicarek pek dek jina oge, asal tong di daerah orang tong mencemarkan umat Islam, jangan terang-terangan, ya. Silakan privasi. Kemunkaran itu harus dinahyun itu kalau sudah terang-terang. Kalau masih privasi dan itu agama dia membenarkan, silakan. Tapi jangan mengganggu keimanan kita. Kemudian surat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'maru. Terang-teranganlah, terus terang saja, biar terang terus, ya. Apa yang diperintahkan kepada kalian, apa kepada kamu, ini ke Nabi Muhammad SAW. Fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Menjauh dari orang-orang musyrik. Loh kan Nabi harus terang-terangan ke orang musyrik. Ya ini konteks ayatnya di Makkah. Nabi harus terang-terangan ke orang musyrik. Kalau orang musyrik menolak, ya udah menjauh. Kalau orang musyrik mau menyerang, mau membunuh, menjauh. Kenapa tidak melawan? Belum turun ayat jihadnya. Nanti di Makkah, di Madinah baru turun ayat jihad. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Itu baru ada izin, silakan. Ini ayat-ayat yang di Makkah itu belum ada izin melawan. Ini juga jadi rambu-rambu buat kita dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai bunuh diri. Kalau kita memang belum mampu memakai kekuatan, jangan pakai kekuatan, menghindar saja, ya. Misalkan seorang dai di Papua, ya, tong nantang, dia mati, siapa yang melanjutkan dakwah? Harus pintar strategi, wa'arid anil musyrik, terang-terangan, jujur, tapi menghindar, ya, menyelamatkan diri, bukan pengecut. Ini konteksnya Makkah di Papua, mata lamun di Bandung mapek. Piraku kita sudah punya kekuatan,
yang umat Islam mayoritas. Kemudian surat Al-A'raf ayat 165 ini terkait ashabus sabti, orang-orang Bani Israel yang melanggar larangan hari Sabat, hari Sabtu. Mereka yang di daerah Teluk ya, Teluk Laut Merah, dekat Laut Merah. Tuh mereka ngalalauk di hari Sabtu. Memang mereka tidak ngambil ikan di hari Sabtu, cuma masangnya di malam Sabtu, diambilnya malam Minggu gitu. Udah lauknya pun datangnya hari Sabtu. Dan itu sudah melanggar larangan hari Sabtu, tidak boleh mencari nafkah, tidak boleh bekerja, tidak boleh berdagang. Yang nanti di zaman kita dikurangi, tidak boleh itu idanu dialis sholah miyaumil Jumu'ah. Kalau sudah ada adzan nggak boleh dagang. Kayak cenah abdi mah di masbuk we. Atau jam 1 we jika sholat lohor we. Nggak boleh Jumat itu. Satu waktu. Kalau lewat berarti sholat duhur, berarti 2 rakaat. Tapi kalau beres sholat, fangtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, silakan boleh dagang. Ya. Kalau Bani Israil mah seharian Sabtu nggak boleh dagang, nggak boleh mencari nafkah. Dan itu masih saja ada sekelompok kecil yang mengingatkan mereka. Sampai oleh sekelompok lainnya, udahlah cenah jangan diingatkan lagi, geus bararanel. Wa idz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yarji'un. Udah cenah. Sepugu bararanel cenah. Yahudi banel. Jangan dinasihati terus, udah pasti disiksa. Cenah sugan we, ada di antara mereka 1 atau 2 yang kembali pada kebenaran. Nah, ketika Allah menurunkan siksanya, ini anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', kami menyelamatkan orang-orang yang melarang kejelekan. Wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun, dan kami menyiksa orang-orang yang dolim dengan siksaan yang membinasakan akibat mereka fasik. Ini salah satu model Allah menyiksa dan menyelamatkan. Jadi untuk kasus ashabus sabti mah, yang solehnya selamat, yang tidak solehnya dijadikan monyet. Ya. Tapi model ini satu model saja. Model yang lainnya, kalau Allah menurunkan siksa ke satu kaum rata, yang soleh, yang dolimnya bareng. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah siksa yang tidak hanya secara khusus menimpa orang-orang dolim saja. Ya. Jadi contoh misalkan tsunami di Aceh, mual anu dorakana unggul, anu palit nu soleh ge mungkin kabawa palit. Dan itu ragam itu hanya Allah yang berwenang, bukan kita. Cuma yang jelas ayat ini masih berlaku, tapi konteksnya di akhirat. Nanti di akhirat orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar selamat. Orang yang tidak amar ma'ruf nahi munkar sakompet daunkeun ku Gusti Allah, ya disamakan. Maka dari itu di hadis yang sudah kita bahas dulu di bab niat, Allah menurunkan siksa ke satu kaum yang durhaka, padahal di sana ada rakyat biasa yang tidak ikut kemaksiatan itu. Kata Nabi SAW, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, ditenggelamkan semuanya dari yang paling awal sampai paling akhir. Tsumma yub'atsuna ala niyyatihim, tapi nanti di akhirat dibangkitkan sesuai niat mereka. Orang yang tidak mengamalkan keburukan ya pasti dipisah.
diselamatkan gitu. Jadi ayat ini kalaupun tidak terjadi di dunia pasti nanti terjadi di akhirat, dipisahkan. Wa amal ahadits, adapun hadis-hadis yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat di antara kalian kemunkaran maka ubahlah dengan kekuatannya, dengan tangannya, dengan aksinya, dengan sikap, dengan perbuatan. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau tidak mampu minimal dengan lisan. Ini yang enggak punya kekuasaan, minimal dia bersuara. Sekarang bapak-bapak ibu-ibu mudah bersuara, ya. Mau lewat TikTok bisa, ya, mau snack video bisa, mau lewat Facebook, mau lewat WhatsApp. Cenah ujaran kebencian ditewak, ya hati-hati saja. Jadi bukan menghina tapi mengkritik. Apa bedanya menghina dan mengkritik? Kalau menghina mah merendahkan orang, ras. Kalau mengkritik fokus di pendapat, ya, ilmiah. Ya, contoh misalkan kita mengkritik satu partai, itu tidak menghina partainya, tapi menghina orang itunya, tokoh itunya. Eta anu kamari nyarekan ibu-ibu pengajian geuning. Fokus saja di tema itunya. Dan itu banyak yang bersuara. Enggak usah gitu, wah, dan memang benarnya contoh ya mah. PDIP mah cenah partai itu balik, nah itu menghina. Ya. Kita fokus saja di argumentasi. Masa ibu-ibu pengajian anak-anak stunting, ya, kenyataannya justru ibu-ibu pengajian itu jadi lebih cerdas, lebih memperhatikan keluarga, memperhatikan anak. Tanu stunting masuk survei atuh ku Ibu Mega nu tara ngaji. Kos nu boga survei ibu-ibu pengajian, ibu anak-anak stunting gitu. Nah itu kita bisa bersuara, tapi hati-hati jangan sampai menghina. Ya siga anu sesajen di Semerut ya. Wah, di Tajong gitu pika nyeri hati. Harusnya dijelaskan secara ilmiah. Ini sesajen tuh sejarahnya begini dulu dan ini tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu. Itu enggak menghina itu. Ayo gitu udah ngajak gelut. Pasti jadi ujaran kebencian. Fa illam yastati' fa biqalbihi, jika tidak mampu dengan lisan, dengan kekuatan, maka dengan hati. Apa dengan hati teh? Menjauh, tidak mendukung, ya, tidak mau bertemu, itu dengan hati. Wa dzalika adaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi imannya masih ada, tidak sampai kafir, cuma iman yang paling kecil, gak punya nyali. Hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli, tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus pada satu umat pun sebelum aku, illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashab, kecuali ada di antara umatnya hawari. Hawari itu ansor, para penolong, para penyokong, simpatisan. Tong boro nabi atuh jelema lieur oge aya wae nu ngadukung nama. Eta we nu tadi dibahasnya aya we nu ngabelana teh pan. Washabun, dan sahabat-sahabat yang menjadi murid, yang menemani, ya, mendukung. Ya'khuduna bi sunnatihi, yang mengambil sunnahnya, wa yaqtaduna bi amrihi, dan mengikuti perintahnya. Tsumma, kemudian, innaha, sungguh takhlufu min ba'dihim, generasi sesudah mereka, ya, takhlufu itu pengganti, kholaf.
Khulufun, generasi-generasi yaquluna ma la yaf'alun, yang berani berkata apa yang mereka tidak kerjakan, loba ngomong, loba janji. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, mengerjakan yang tidak diperintahkan, yang diperintahkan tidak dikerjakan, anu teu diparentah dikerjakeun. Naon? Kemungkaran, kemaksiatan, bid'ah, syirik. Faman jahadahum biyadihi, siapa yang berjihad kepada mereka dengan tangannya, ya, jihad lain membunuh, melawan, berperang. Dan berperang tidak harus selalu membunuh. Siga Fatu Makkah kan tidak sampai membunuh. Yang penting kata Nabi, kalau dia sudah mau menyerah, udah, jangan ada darah yang tertumpah. Kalau mereka masuk Islam sudah, berarti sudah selamat darah dan hartanya. Jadi jahada di sini melawan mereka meski dengan pasukan bersenjata. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu perlu pakai pasukan, pakai politik, pakai kekuasaan, pakai dana yang besar, biyadihi. Bahwa mukmin, maka dia mukmin. Wa man jahadahum bilisanihi, siapa yang melawan mereka dengan lisannya, fahuwa mukmin, maka dia mukmin. Wa man jahadahum biqalbi fahuwa mukmin, yang melawan mereka dengan hati itu juga mukmin. Apa melawan mereka dengan hati? Ya udah menjauh, tidak mendukung lagi. Bisa. Ya. Itu juga mukmin, daripada terus menjadi kacung-kacungnya, ya, jadi hulu balang. Walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin, dan tidak ada di belakang itu keimanan seberat biji khordal pun, biji yang paling kecil pun, biji sawi sekalipun. Tentu di sini bukan berarti mengkafirkan, ya. Maksudnya saat itu ketika dia tidak berani itu tidak ada imannya. Tapi ketika dia sholat ada lagi imannya gitu. Kata Ibnu Abbas, orang yang mabuk itu hilang imannya. Tapi kalau dia berhenti mabuknya, sholat lagi, ada lagi imannya gitu. Jadi maksud tidak ada imannya itu bukan selama-lamanya jadi kafir. Atau itu mah yang ekstrim, ya. Jadi cenah yang masuk partai anu kafir. Kenapa? Karena nggak punya hati untuk amar ma'ruf nahi munkar. Pokoknya mau kafir, entong nepikeun ka kafir mah paling eueuh imanan harita gitu. Tapi kalau dia kemudian datang ke masjid, nyumbang ke masjid, ya iman deui gitu. Tidak sampai kafir mutlak. Yang kita nggak boleh sampai terjebak pada takfir. Tapi memang ini peringatan bahwa orang-orang yang tidak berani amar ma'ruf meski dengan hatinya, berarti mereka orang yang nihil saat itu keimanannya, nyaris habis, ya. Untuk tidak dikatakan tidak ada, kecuali kalau ada amal-amal iman lainnya yang dia amalkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.